Untuk itu kalau ada kabar yang lewat tentang orang yang meninggalkan sholat atau tentang apa saja, jangan cepat-cepat langsung ditelan habis. Maka dilihat dulu asbabul wurudnya, dilihat dulu asbabun nuzulnya. Apa iya seperti itu? Maka kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan hal itu. Jangan langsung share, padahal itu adalah salah. Kalau itu salah, berarti kita mengeser dosa. Kalau itu benar, kita mengeser pahala. Untuk itu kita harus tabayun dulu, kita yakin dulu, betul-betul yakin, tapi yakin ada dasarnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Waman wajabat alaihi sholatu, orang yang wajib melakukan sholat itu, wamtana'a min fi'liha, ada kewajiban melakukan sholat tetapi dia tidak melakukan sholat, terhalang ia melakukan sholat, fa'in kana jahidan liwujubiha, kalau orang yang ada kewajiban sholat itu kemudian dia tidak melakukan sholat, kalau mereka itu adalah mengingkari sholat, mengingkari wajibnya sholat, fahuwa kafirun, maka orang itu hukumnya adalah kafir. Wayajibu qatlahu, dan orang yang seperti itu wajib memeranginya atau wajib membunuhnya. Bunuh saja orang yang seperti itu, birriddati, karena kemurtadannya. Berarti dia murtad. Kenapa? Dia tahu sholat itu wajib tetapi tidak melakukan sholat, berarti dia adalah murtad. Orang murtad wajib dibunuh. Li'annahu kadzaballaha ta'ala, karena orang yang seperti itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala fi khabarihi, di dalam pemberitaan Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti dia mendustakan itu, tidak mengakui bahwasanya sholat itu adalah wajib. Dia mengakui tetapi dia mengabaikannya. Fa in tarakaha wa huwa mu'taqidun, kalau orang itu meninggalkan sholat sementara itu dia meyakini liwujubiha, meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, wajaba alaihil qatlu, maka orang yang seperti itu juga wajib untuk dibunuh. Wa qalal Muzani, dan menurut Imam Muzani, yudrabu wala yuqtalu, dipukul bukan dibunuh. Kata Imam Muzani, orang yang meninggalkan sholat seperti itu dipukul bukan dibunuh. Wa dalilu ala annahu yuqtalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah dibunuh berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an qatlil musallina, aku dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Wali annaha ihda da'aimil islami, kenapa kok begitu? Wali annaha, karena sholat itu ihda da'aimil islami, merupakan salah satu dari pondasi Islam. La tadkhuluhan niyabatu binafsin wala malin, tidak ada gantinya, baik itu dari jiwa maupun dari harta, tidak ada gantinya. Tidak ada jiwa untuk menggantikan sholat, tidak ada harta untuk menggantikan sholat. Fakutila bitarkiha, maka dibunuh karena meninggalkan sholat itu. Kasyahadataini, seperti orang yang telah bersyahadat. Artinya ketika orang itu belum bersyahadat itu wajib diperangi, boleh diperangi. Ketika orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka haram untuk diperangi. Wa mata yuqtalu, lalu ada pertanyaan, kapan itu dibunuh? Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala Abu Sa'id al-Istakhari, menurut Abu Sa'id al-Istakhari, yuqtalu bitarkis sholatir rabi'ati, dibunuh ketika ia meninggalkan sholat yang keempat. Sholat yang keempat itu berarti kalau pertama subuh, zuhur, asar, maghrib. Berarti yang maghrib nih, kalau maghrib dia tidak sholat, nah itu baru diancam untuk dibunuh. Idza dhaqa waktuha, kalau pada saat itu waktunya sempit, waktunya tinggal dikit, fayuqalu lahu, maka orang yang mau eksekusi itu harus mengatakan kepadanya, in sholaita wa illa qatalnaka, kalau kamu sholat kami tidak membunuhmu. Li'annahu yajuzu ayyakuna maduna dzalika tarkuhu li'udrin, karena boleh jadi
ia tidak melakukan sholat itu, ia tinggalkan sholat itu, ia tinggalkan karena udzur. Jadi nggak boleh sembarang eksekusi, harus tanya dulu alasan-alasannya kenapa meninggalkan sholat. Waqala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, yuqtalu bitarki sholat tsaniyah. Bukan yang keempat dibunuh itu, tetapi dibunuh itu ketika meninggalkan sholat yang kedua, berarti subuh zuhur. Jadi waktu zuhur itu idza doko waktuha, kalau waktunya sempit pada saat itu, eksekutornya tidak boleh langsung cabut pedang. Fayuqalu lahu, ia harus mengatakan kepada orang itu, in shallaita wa illa qatalnaka. Bila kamu telah melakukan sholat, kami tidak membunuhmu. Tetapi ketika kamu tidak melakukan sholat, maka kami membunuhmu. Wa yustatabu kama yustatabul murtadu. Dan orang yang meninggalkan sholat itu dipaksa atau diminta untuk bertaubat sebagaimana dimintanya bertaubat orang yang murtad. Li'annahu laisa bi'a'dhama minal murtadi, karena tidak ada yang lebih banyak melakukan meninggalkan sholat itu kecuali orang yang murtad. Dalam tulisan yang lain bukan bi'a'dhama tapi bi'aktsara. Li'annahu laisa bi'aktsara minal murtadi, karena tidak ada yang lebih banyak melakukan meninggalkan sholat itu kecuali orang yang murtad. Wa fi istitabatil murtadi, dalam hal memaksa atau meminta orang murtad itu untuk bertaubat, qaulani, ada dua pendapat. Ihdahuma salah satu ayamin. Pendapat pertama itu selama 3 hari. Wasani yustatabu fil hal, dan yang kedua itu diminta bertaubat pada saat itu juga. Fa'in taba, kalau ia bertobat aman, tidak ada serangan untuk membunuh atau dibunuh. Wa illa kutila, kalau dia tidak segera bertobat maka dibunuh. Wa kaifa yuqtalu, lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana cara membunuhnya? Al mansusu annahu yuqtalu darban bisayfi. Dalam nas, dalam tulisan itu dikatakan cara membunuhnya adalah sekali pukul dengan pedang, atau sekali tebas dengan pedang, atau sekali sebat dengan pedang. Waqala Abu Abbas, menurut Abu Abbas, beliau menyampaikan la yuqsadu qatluhu, itu tidak bermaksud sesungguhnya untuk membunuhnya, lakin yutrabu bil khosabi, karena tidak bertujuan untuk membunuhnya maka memukulnya bukan dengan pedang tapi dengan kayu. Wayun khosu bisaifi, tetapi kalau menyodoknya atau disodok dengan pedang, dipukul dengan kayu dan disodok dengan pedang, hatta yusalliya, sehingga dia melakukan sholat. Artinya memukul di sini adalah memaksa dia supaya sholat, menyodok di sini adalah memaksa dia untuk sholat, bukan membunuhnya. Maksudnya seperti itu. Tetapi kalau tidak, au yamut, atau sampai dia mati, dipukul sampai dia mati, ditebas sampai dia mati, kalau dia tidak mau sholat. Kaman yaf'alu biman qasada nafsa awil mala, itu seperti halnya orang yang hendak membunuh seseorang atau orang yang hendak mencuri. Jadi belum sampai kepada sasarannya, bisa jadi tidak jadi karena ia dipaksa dengan pedang tadi, dia takut akhirnya dia sholat. Wala yakfuru bitarkis sholati, dan tidak dihukumi kafir karena meninggalkan sholat. Li'annal kufra bil i'tiqadi, karena kafir itu kaitannya adalah dengan keyakinan. Wa'tiqaduhu sahihun, sementara keyakinan mereka benar. Di mana benar keyakinan mereka? Karena mereka yakin bahwasanya sholat itu adalah wajib, yang disembah adalah Allah, maka keyakinannya benar yang seperti itu. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak serta-merta langsung dihukumi kafir. Tetapi dalam riwayat lain mengatakan orang yang tidak sholat itu dihukumi dengan mukminul as, orang mukmin yang bermaksiat. Falam yuhkam bikufri, tidak dihukumi kafir orang yang meninggalkan sholat itu. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Istarodi, beliau mengatakan, ada yang berpendapat yakfuru bitarkiha, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal kufri tarkus sholati,
antara hamba yang mukmin dengan orang yang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia adalah seorang hamba tidak meninggalkan sholat, tapi kalau dia adalah seorang kafir berarti dia meninggalkan sholat. Oleh karena itu antara hamba dan si kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha fakot kafaro. Siapa orang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Wal madhabul awal. Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf As-Sirazi, beliau mengatakan beliau memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat pertamanya? Yaitu orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir selama iktikadnya, keyakinannya bahwasanya Allah adalah Allah, sholat adalah wajib. Maka tidak dihukumi kafir seperti itu. Wal khobaru muta'awwalu. Sementara khobar atau hadis ini bainal abdi wal kufri tarkus sholati faman tarokaha fakot kafaro, itu memerlukan takwil, tidak dicerna mentah-mentah seperti ini. Untuk itu kalau ada kabar yang lewat tentang orang yang meninggalkan sholat atau tentang apa saja, jangan cepat-cepat langsung ditelan habis. Maka dilihat dulu asbabul wurudnya, dilihat dulu asbabun nuzulnya. Apa iya seperti itu? Maka kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan hal itu. Jangan langsung share padahal itu adalah salah. Kalau itu salah berarti kita mengeser dosa. Kalau itu benar kita mengeser pahala. Untuk itu kita harus tabayun dulu, kita yakin dulu, betul-betul yakin, tapi yakin ada dasarnya, bukan yakin hanya mancep di hati, tetapi yakin ada dasarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.